Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Farida. Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMK Bina Warga 1 ini. Kali ini akan membahas tentang penguatan pendidikan karakter remaja berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Sebelum membahas tentang penguatan pendidikan karakter atau boleh disingkat dengan PPK, kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dari pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi kelompok yang unik. Adapun pengertian dari beberapa ahli, yaitu salah satunya menurut Suyanto, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Fungsi pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk mengembangkan perilaku anak dalam sebuah kultur bangsa yang beragam, serta meningkatkan peradaban manusia dalam bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Ada 18 pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Setelah itu kita lanjut ya untuk penguatan pendidikan karakter atau bisa disebut dengan PPK. PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir. Dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. PPK sendiri merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan, literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad ke-21. Adapun tujuan PPK: 1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. 2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui jalur pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga,
merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang remaja berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Untuk remaja religius, kita akan bahas tentang apa sih itu religius. Religius itu merupakan salah satu ciri remaja berkarakter. Dengan religius, maka seseorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Hal itu sama artinya dengan selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang dilarang oleh hukum agama. Religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan kepercayaan terhadap Tuhan. Remaja religius adalah remaja yang selalu percaya kepada Tuhan, memiliki agama, sikap dan tindakannya selalu didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Ciri-cirinya, untuk remaja religius, agama merupakan jalan hidup. Agama mengajarkan aturan-aturan kehidupan. Agama itu mengajarkan kepercayaan. Agama itu penting karena merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, memberikan bimbingan rohani, baik di saat suka maupun duka. Memiliki agama saja tidak cukup, tetapi agama harus disertai dengan ibadah, karena beribadah merupakan bentuk cinta dan pengabdian terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berkata dan bersikap bagian dari interaksi manusia dengan sesama. Menjaga perkataan dan sikap merupakan perintah Tuhan. Ucapkanlah sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Karena jika tidak dikendalikan, maka lidah mampu menyakiti perasaan orang lain. Sehingga ada istilah, tajamnya pisau tak setajam lidah. Lagunya juga ada, tapi nggak perlu dinyanyi di sini lah ya. Remaja religius pasti akan berusaha menjaga sikap dan perilakunya, sehingga selalu bersikap baik dan santun serta tidak melanggar larangan Tuhan. Itu untuk remaja religius. Kita lanjut, remaja dengan berkarakter sehat. Di sini pasti anak-anak ingin selalu tampil sehat dan tidak ingin sakit pastinya. Sehat itu merupakan modal utama untuk meraih masa depan yang hebat. Sehat meliputi 3 hal. Tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat sosial dan sehat psikologis. Sehat fisik berkaitan dengan kekuatan badan dan bebasnya tubuh dari berbagai penyakit. Sehat sosial berkaitan dengan interaksi dan sosialisasi dengan orang lain. Sedangkan sehat psikologis meliputi kesehatan pikiran dan mental. Sehat merupakan salah satu parameter
parameter remaja berkualitas. Karena dengan sehat, remaja mampu beraktivitas dan berpikir. Sehat bukan hanya diraih dengan berolahraga, tetapi sehat adalah tidak merokok, tidak minum minuman yang memabukkan, tidak menggunakan narkoba, dan juga tidak melakukan seks bebas. Ada beberapa cara nih untuk tetap sehat fisik. Yang pertama, bangun pagi dan melakukan olahraga rutin. Yang kedua, sarapan karena penting untuk energi beraktivitas. Yang ketiga, makan makanan asuh. Asuh ini adalah singkatan. A itu aman. Aman apa ya? Aman untuk dikonsumsi. S-nya itu sehat. Sehat mengandung gizi yang diperlukan tubuh. U-nya itu utuh. 4 sehat, 5 sempurna. Dan selanjutnya H. Asuh. A-S-U-H. H yaitu halal. Memakan makanan yang tidak dilarang oleh agama. Jadi harus memperhatikan kehalalannya. Lalu selanjutnya, tidak bergadang. Karena bergadang itu ternyata dapat merusak organ tubuh, mengganggu sistem kerja metabolisme tubuh. Serta yang terakhir, pola hidup yang bersih, mandi, mengganti pakaian, rajin mencuci, dan membersihkan lingkungan agar menjauhkan diri dari bibit penyakit. Lalu selanjutnya untuk sehat sosial. Sehat sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dan sehat psikologis itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri remaja sehat psikologis itu mampu mengendalikan pikiran, menggali potensi, minat dan bakat diri, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa kini agar mencapai atau mempersiapkan masa depan gemilang. Selanjutnya, kita akan melanjutkan remaja berkarakter cerdas. Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Tajam berpikir dan mudah memahami. Menghambat kecerdasan adalah ketika diajak ke dalam hal-hal positif dan kebaikan, seringkali remaja menjawab ini. Ada penghambatnya ya? Penghambatnya itu, aku nggak bisa. Pasti akan selalu menjawab seperti itu. Ataupun, aku nggak mau. Dan satu lagi, aku malas. Kenapa seperti itu? Untuk yang aku tidak bisa. Sebelum pernah mencoba, terkadang seseorang menganggap dirinya selalu merasa tidak bisa. Bahkan selalu berpikir negatif. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Harusnya nanti itu bagaimana? Bukan bagaimana nanti. Ya. Lalu lanjut. Aku tidak mau. Kenapa selalu berbicara seperti itu? Sebelum menjalani, seseorang terkadang enggan dan tidak mau mengikuti kegiatan tersebut dengan berbagai alasan dan kekhawatiran. Sama halnya dengan seperti aku tidak bisa. Selalu berpikir negatif tentang apa yang akan dilakukan nanti. Dan satu lagi, aku malas.
Ini yang paling tidak boleh disampaikan atau diutarakan atau dilontarkan oleh kalian. Malas itu merupakan penghambat semuanya. Menghambat kecerdasan, karena dengan malas maka seseorang tidak akan melakukan hal yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilannya. Karena cerdas itu harus berpikir tepat, memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship, berkreativitas dan berinteraksi sosial. Jelas ya? Kita lanjut untuk remaja berkarakter produktif. Pembahasan yang terakhir ini tentang remaja berkarakter produktif. Apa sih itu produktif itu? Produktif itu adalah kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Dengan kata lain, produktif dapat diartikan sebagai menghasilkan. Itu produktif ya. Remaja produktif adalah remaja yang berusaha memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal positif untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Gimana sih caranya untuk menjadi remaja produktif? Ada beberapa. Yang pertama, itu bangun. Ayo bangun. Membangun orientasi, arah, dan tujuan yang jelas. Karena dengan orientasi, kalian bisa berwawasan dan belajar, mengambil inisiatif, menghargai usaha perbaikan, berpartisipasi pada prestasi. Selanjutnya, ada beberapa langkah nih yang dapat kalian lakukan agar remaja bisa memulai berkarya. Pertama, menggali ilmu sebanyak mungkin dengan cara apapun ya, bagaimanapun, agar kalian bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Contoh, kalau di sekolah itu jurusannya banyak sekali di sini. Kalau kalian pilihannya mesin dan ingin mengetahui ilmu yang ada di jurusan teknik komputer jaringan, bisa kalian mendalami sambil menyelam minum air, mendekatkan diri entah terhadap teman atau terhadap gurunya untuk mencari ilmunya. Yang kedua, berani mencoba dan berkarya. Cari kesempatan dan gunakan peluang. Lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan, fokus dan tekun. Jadi, demikian pembahasan dari Ibu tentang penguatan pendidikan karakter remaja berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Untuk itu, Ibu kasih tahu, jadilah remaja yang memiliki IPAT dan BB. BB itu bukan berat badan ya. IPAT itu iman, pendirian, teguh, akademis, atau cerdas, dharma bakti. Untuk BB itu bermasyarakat dan berkarakter. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.